Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia dari kelas PGSD 3C NIM 118. Baik, di samping saya ada sebuah alat peraga, yaitu lip sederhana atau yang sering disebut dengan katrol tetap. Nah, sebelum kita masuk pada cara penggunaan dari katrol tetap atau lip sederhana ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai katrol tetap. Nah, apa sih katrol tetap itu? Katrol tetap yaitu katrol yang porosnya dipasang pada suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tetap itu tidak akan bergerak atau berpindah tempat pada saat digunakan. Nah, pada katrol tetap ini terdapat 3 titik. Yang pertama ada titik beban, yang kedua ada titik kuasa, dan yang ketiga ada yang dinamakan titik tumpu. Nah, yang mana sih yang dinamakan titik beban? Nah, ini yang dinamakan titik beban. Kenapa dinamakan titik beban? Karena dapat menyimpan beban atau barang. Yang kedua ada yang dinamakan titik tumpu. Nah, ini yang dinamakan titik tumpu. Kenapa dinamakan titik tumpu? Karena dia sebagai titik tumpuan dari titik beban dan titik kuasa. Nah, yang terakhir ada yang dinamakan titik kuasa. Nah, ini yang dinamakan titik kuasa. Kenapa dinamakan titik kuasa? Karena dia dapat memberikan gaya terhadap titik beban ini, sehingga titik beban ini akan bergerak naik dan bergerak turun. Nah, ada 2 kegunaan dari katrol tetap dan lip sederhana ini. Yang pertama, katrol tetap dapat mengangkut beban dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Yang kedua, katrol tetap dapat mengangkut beban yang berat akan menjadi lebih ringan. Nah, bagaimana sih cara kegunaan dari katrol tetap ini? Nah, ketika kita menggunakan katrol tetap ini agar titik beban ini dapat bergerak naik dan bergerak turun, maka pada titik kuasa ini kita memberikan gaya. Seperti yang saya contohkan ini, saya memberikan gaya pada titik kuasa, maka titik beban ini akan bergerak naik. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika titik beban ini ingin bergerak turun, maka pada titik kuasa ini kita berikan gaya. Nah, kesimpulannya, ketika kita memberikan gaya pada titik kuasa ini, maka titik beban ini akan bergerak naik atau bergerak turun. Nah, sekarang saya coba memberikan sebuah beban pada titik beban ini. Ketika saya menaruh sebuah barang pada titik beban ini, nah, agar titik beban ini dapat bergerak naik, maka saya akan memberikan gaya pada titik kuasa. Seperti pada contoh kali ini. Nah, maka barang yang ada di dalam titik beban ini akan bergerak naik. Nah, beban atau barang yang ada di dalam titik beban ini akan bergerak naik. Begitu juga sebaliknya, ketika
kita ingin barang ini bergerak turun, maka pada titik kuasa kita akan memberikan gaya. Maka titik beban ini akan bergerak turun. Nah, ketika kita memberikan gaya pada titik kuasa ini, maka titik beban ini akan bergerak naik dan bergerak turun. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.